Saat gagal bayar pinjol, Anda tidak boleh melakukan hal-hal yang akan saya sebutkan ini, ya. Karena kalau Anda lakukan atau salah langkah, Anda akan menerima resiko yang membuat kehidupan Anda itu menjadi berantakan. Oke? Apa saja itu? Ya, kesalahan yang pertama. Oke ya, merespon tagihan masuk dari DC pinjol. Bisa DC WA, DC telepon juga bisa gitu ya. Kenapa merespon adalah sebuah kesalahan ya? Karena tujuan DC pinjol itu untuk menghantam mental Anda agar goyah. Oke. Mau seberapapun hebatnya ya YouTuber galbay seperti saya dan yang lainnya, kalau Anda tetap merespon DC, mental Anda akan hancur ya. Karena DC-DC ini dibekali kalimat-kalimat template yang disediakan oleh atasannya atau perusahaannya, ya. Para DC-DC pinjol ini juga menonton video-video YouTuber yang membahas tentang galbay, saya dan yang lainnya juga, gitu ya. DC-DC pinjol ini ada di mana-mana, di YouTube, ya, masuk ke grup Facebook saya, masuk ke grup Telegram saya, ya. Jadi mereka tahu di mana kelemahan nasabah galbaynya itu, ya. Lalu mereka membuat kalimat-kalimat yang menghancurkan pendirian Anda dalam menggagal bayarkan pinjol-pinjol Anda. Oke, membuat Anda depresi. Ya. Padahal sudah jaminan dan banyak buktinya bahwa ancaman-ancaman para DC ini hanyalah gertakan sambal, ya. Pedas awalnya doang padahal tidak terjadi apa-apa. Oke, itu yang pertama. Ya, jangan merespon DC. Kalau bisa ganti nomor Anda, ganti sosmed Anda, ganti email Anda dan hapus aplikasi pinjol-pinjolnya. Oke ya, kita lanjut ke kesalahan yang kedua. Oke. Kesalahan kedua yang akan membuat hidup Anda hancur adalah menjanjikan pembayaran. Ya. Jadi, jika Anda mendapatkan penagihan dari DC pinjol, Anda merespon lalu menjanjikan pembayaran, sudah dua kesalahan yang Anda lakukan. Ya. Menjanjikan pembayaran adalah kesalahan paling ekstrim yang telah Anda lakukan. Oke. Anda akan ditandai oleh semua DC-DC pinjol itu, ya, di stabilo nama Anda itu ya, dan diserahkan ke DC-DC yang lain. Oke. Lalu penagihan yang Anda terima akan semakin ganas. Ya. Telepon bisa ratusan yang masuk, bisa ribuan WA yang masuk dalam sehari. Ya. Karena dari sekian ribu orang yang ditagih oleh DC itu, perbandingannya 1:100 yang menjanjikan pembayaran. Oke, jika ada 1 dari 100 orang itu menjanjikan pembayaran, maka 1 orang itu adalah lalat di sekumpulan para cicak, ya, rusa di sekumpulan para buaya. Oke, jadi jangan melakukan menjanjikan pembayaran. Oke, apalagi ke DC lapangan, ya, karena akan balik ke rumah Anda sehari sekali, 3 hari sekali, bahkan ada yang ekstrim sehari sekali, gitu ya. Jika ada DC lapangan, bilang saja, maaf mas nggak ada, oke. Lalu biasanya DC itu diam saja duduk di situ, ya, duduk di teras rumah depan Anda gitu ya. Biasanya seperti itu ya. Anda diamkan saja lagi, ya. Anda misalkan dia diam, ya tidak mau pergi, Anda diamkan lagi, gitu ya. Karena yang dikejar waktu adalah DC lapangan itu, bukan Anda. Oke, yang punya target, yang punya tekanan dari kantor adalah DC itu, bukan Anda. Jadi DC itu pasti akan pergi. Oke, jadi jangan merespon dan menjanjikan pembayaran. Oke ya, itu yang kedua. Kita lanjut kesalahan yang ketiga. Oke, kesalahan ketiga nasabah saat gagal bayar pinjol yang akan membuat hidupnya itu hancur adalah bayar pinjol. Ya, bayar pinjol itunya sendiri. Oke, jadi saat Anda sudah tidak ada uang lagi, ya, dilarang membayar maupun bayar perpanjangan hutang pinjol Anda. Oke, kenapa Bang? Karena ketika Anda masih bayar pinjol, Anda masih bayar perpanjangan, Anda akan miskin semiskin-miskinnya orang miskin. Saya kayak lagi nge-rap, miskin semiskin-miskinnya orang miskin, gitu kan ya.
Oke, banyak sekali orang yang nge-DM saya, Instagram, Facebook, Telegram, WA, ya, nge-DM saya karena dia menyesal, oke, telah menjual rumahnya untuk bayar pinjol, ya. Dia menyesal karena sudah cerai dengan pasangannya karena untuk mempertahankan pinjol, ya. Yang artinya adalah bayar pinjol sama dengan penyesalan. Oke, itu rumusnya. Bayar pinjol sama dengan penyesalan. Oke, bisa diaplikasikan ke apapun. Bayar pinjol sama dengan penyesalan itu. Ya, contoh sudah bayar pinjol, pengen pinjem lagi nggak bisa. Ya, padahal sudah jual motor, harganya 10 juta. Ya, buat ngelunasin pinjol, mau ngambil lagi uang pinjol buat DP motor 2 juta nggak bisa. Ya, oh tapi saya masih bisa bang, masih bisa ngambil pinjol ini gitu ya, saya masih aman nih, saya masih rawat gitu kan, saya takut gitu. Tinggal tunggu ya, tinggal tunggu tanggal mainnya saja orang yang seperti itu. Oke ya, sudah lunas semua pinjolnya ya, tapi cerai dengan istri yang Anda cintai dulu itu ya, dan pinjolnya itu berpesta di bawah penyesalan dan tangisan Anda. Nah, apakah Anda akan membiarkan hal itu? Ya, kalau iya, ya, kalau Anda membiarkan hal itu terjadi, ngapain Anda nonton video saya? Ya, ngapain Anda di sini? Oke, gitu ya. Jadi jangan membayar, ya, dan jangan juga membayar untuk perpanjangan pinjol. Oke. Yang ketiga, kesalahan yang terakhir dan sangat krusial, oke, adalah mendengarkan kata orang, ya, atau mendengarkan orang-orang di sekitar Anda yang tidak mengerti dan tidak akan bisa mengerti tentang diri Anda. Oke, mereka hanya tahu kalau hutang ya wajib dibayar, ya. Seperti, oh iya saya bayar, ya gitu kan. Awal-awal saya bayar. Saya bukan penjahat pinjol, bukan. Saya tidak pernah memalsukan KTP, KK, ya, untuk pengajuan pinjol tidak pernah. Saya tidak pernah bekerja sama dengan orang dalam pinjol, ya, pencairan lalu bagi hasil tidak pernah saya, ya. Saya pure, ya, murni tidak mampu untuk membayar pinjaman online ini. Karena pinjaman online ini memberlakukan bunga yang sangat tinggi di luar dari kemampuan saya. Oke. Nah, Anda tidak perlu capek-capek menjelaskan kepada orang-orang di sekitar Anda. Ya, saat Anda gagal bayar pinjol, sebenarnya Anda tidak perlu bilang ke siapa-siapa. Oke ya, Anda hanya perlu menonton video ini saja. Ya, saat Anda galbay, hati goyah, ya kan ya. Anda tidak perlu cerita ke siapapun. Anda hanya perlu nonton video ini, masuk ke komunitas saya. Ya, di situ banyak yang galbay. Oke ya. Oke. Karena kenapa seperti itu? Karena itu hanya akan merusak pendirian Anda saja. Ya, kalau Anda itu curhat-curhat gitu ya. Itu hanya akan merusak pendirian Anda saja. Anda sudah mau menata hidup Anda dengan penghasilan yang sekarang, Anda iseng-iseng curhat, ya. Curhat yang berujung nasihat. Oke, orang lain enak ngomong, ya, enak ngasih nasihat. Gampang kalau ngomong aja ya. Yang hancur Anda. Oke, karena mempertahankan nggak enakan Anda itu, ya. Saya tidak mengajarkan Anda durhaka dan melawan orang tua, ya. Tapi Anda tidak perlu menyampaikan perihal pinjol Anda ke orang tua Anda. Oke, Anda sudah mantap galbay, ya, sudah menonton video saya, video YouTuber yang lain, saya mantap galbay, ya. Sudah mau nabung, sudah mau merencanakan usaha ini itu, sudah tidak depresi. Lalu Anda iseng-iseng curhat, ya. Lalu disiram, ya, pakai kata-kata picisan, kata-kata murahan dari orang-orang sekitar Anda, ya melempem lagi Anda. Ya, Anda sudah digoreng, ya kan, oleh YouTuber-YouTuber, misalkan Anda kerupuk mentah, ya kan. Anda sudah digoreng oleh kita-kitaan, wow, iseng-iseng curhat, gitu kan. Ya melempem lagi seperti dikasih air, gitu kan ya. Yang artinya, ya, bukan berarti Anda itu melawan orang tua atau apa gitu ya. Yang artinya for the greater good. Nah, bahasa Inggrisnya itu for the greater good, untuk kebaikan yang lebih baik, untuk alasan kebaikan gitu ya. Saya menggagal bayarkan pinjol-pinjol saya ini untuk alasan yang lebih baik lagi